Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite di gereja maupun yang online di rumah, Happy New Year. Selamat tahun baru 2025. Tema kita bulan ini adalah fresh start, sesuatu permulaan yang baru penuh dengan semangat untuk memenuhi destiny daripada Tuhan. Kita hafalkan ya, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Masa depan kita penuh dengan harapan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar pada hari ini? Luar biasa, senang sekali dapat bertemu kembali dengan Bapak dan Ibu, saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk beribadah, untuk datang memuji dan menyembah Dia. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa, Engkau Bapa kami yang baik. Hari lepas hari Tuhan Engkau menolong kami sampai pada hari ini. Kami ada sebagaimana adanya kami tahu Tuhan, semua karena kemurahan Allah, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena Engkau menyertai setiap kami. Sebab itu kami akan datang Tuhan, kami rindu memuji dan menyembah Engkau. Layakkan setiap kami Tuhan, kuduskan setiap kami untuk boleh datang menghampiri tatamu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita datang kepada Dia, Allah yang baik buat saya dan engkau. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa.
perbuatanmu di hidupku. Bapa, kami datang padamu. Bapakku datang, kami rindu menyembahmu Bapa. Menyembahmu sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang,
bersyukur kami kepadamu Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Betapa Engkau baik dalam hidup kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang begitu banyak menolong kami hari lepas hari. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Kau jadikan kami ini berharga di hadapan-Mu. Setiap kami begitu Kau kasihi Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Thank you Jesus. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Mari bawa ucapan syukur-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Bapak Ibu mari katakan, ku berharga Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri. Mau selalu bersyukur kepadamu. Kami mau bersyukur Bapa. Anugerah-Mu buat anugerah-Mu yang besar. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku.
bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, hati kami bersyukur kepadamu. Engkau Allah yang menjadikan setiap kami berharga di matamu. Begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Bapak dan Ibu yang siap memuji Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya rindu Bapak dan Ibu kita sapa kanan kiri kita, muka belakang kita, katakan Engkau berharga di mata Tuhan. Allah mengasihi engkau, Allah sungguh mengasihi engkau. Mari Bapak Ibu, orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Allah memberkati engkau dan saya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan
Tuhan digenapi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Yuk lihat kanan kirinya benar, orang-orang yang berbahagia. Di kanan kiri kita katakan, engkau adalah orang yang berbahagia. Ya, anak cucumu tidak akan meminta-minta, malah Tuhan sediakan berkat-berkatnya buat saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu siap terima berkat Tuhan? Yes. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati. Amin. Hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan berbahagialah juga bapak-bapak yang ada di lantai bawah. Ayo kita bergoyang. Terima berkat Tuhan. Orang yang setia padamu, dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selama. Curahkan berkat-Mu. Curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Berbahagialah. Amin. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati. Amin. Hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selalu. Curahkan Tuhan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Amin. Curahkan kasih-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Saling memberkati ya Bapak Ibu. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Amin. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat. Amin. Curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Amin. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Ya Bapak dan Ibu siap terima segala yang baik dari Tuhan sepanjang tahun ini? Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Ini adalah minggu yang kedua Bapak dan Ibu. Kita diberi kesempatan untuk menabur, untuk pembangunan, juga untuk kolekte. Kita siapkan yang terbaik. Kami bersyukur Bapa untuk segala yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Berkat-Mu, mujizat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu, bahkan kemuliaan yang daripada Engkau. Kami bersyukur sebagai orang-orang yang berbahagia Tuhan. Kami mau percaya lebih lagi. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau memberi dengan penuh sukacita pada saat ini.
Karena kami tahu Engkaulah Allah yang memberkati hidup kami. Kami juga buka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman untuk beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, Tuhan. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik. Musik dan singer saja, mari kita ambil waktu datang kepada Bapa. Ku percaya, apakah aku mempercayakan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan, walau saat ini dalam rencana Tuhan yang indah, walaupun saat ini kita belum mengerti. Engkau berfirman, kami mau percaya Tuhan. Damai sejahtera penuh harapan. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini dari awal. Katakan, aku percaya Tuhan. Rencana-Mu indah. Yes. Walau saat ini Kiara ya rasi kira ya la ya la ya la pura. Kiara ya la si kira la pura ya la ya la. Di masa depan damai
tahu kehendak-Mu baik bagiku. Ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang selalu mempunyai rencana yang indah bagi setiap orang-orang yang setia kepadamu. Rancangan-Mu adalah rancangan kehidupan yang memberkati. Rancangan-Mu adalah jalan-jalan yang luar biasa yang tidak terpikirkan oleh kita manusia, tetapi Engkau segala-galanya. Kami mengucap syukur mempunyai Allah seperti Engkau. Kami mengucap syukur Engkau telah menebus kami menjadi anak-anak umat pilihan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang telah menyertai sepanjang perjalanan kami di tahun 2024. Dan kini kami masuk dan menjalani tahun 2025. Yang hari ini kami boleh merasakan pimpinan-Mu sampai hari yang ke-12. Dan kami percaya jalan-jalan-Mu ke depan akan membuka dan menyertai jalan-jalan kami orang-orang yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ajari kami berjalan selalu bersyukur dan berharap hanya kepadamu. Karena di dalam Engkau Tuhan, di saat kami bersyukur, di saat kami berharap kepadamu, kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan dan keberhasilan yang luar biasa yang Engkau janjikan untuk orang-orang yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapak. Dari awal kami boleh meninggikan Engkau. Dari awal kami boleh memuliakan dan menyembah-Mu. Kini tiba saatnya. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus. Kami semua yang ada di sini mau duduk diam di kaki-Mu. Jamak setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan hati anak-anak-Mu. Biarlah hati ini boleh menjadi tanah-tanah yang subur, yang layak dan sanggup menerima firman kebenaran-Mu. Berkati semua yang hadir, berkati semua pelayan-pelayan-Mu, berkati gereja-Mu di tempat ini. Layakkan juga mulut hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah mulut ini hanya menyampaikan isi hati-Mu saja Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Yang percaya diberkati katakan, beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat datang. Dan sekalipun dah lewat, saya ucapkan selamat Natal. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati dengan berkat yang baru. Amin. Amin. Tema firman Tuhan tadi pagi saya sampaikan, jadikanlah Tuhan terang dan perisai di dalam tahun 2025. Tetapi session yang kedua ini saya mendapatkan tema untuk memasuki dan menjalani tahun 2025. Kami akan selalu bersyukur dan berharap kepadamu Tuhan. Kalau kita ini bisa bersyukur, kalau kita ini hanya berharap kepada manusia, kepada Tuhan, di saat kita bersyukur, Tuhan di surga melihat anak-anaknya bersyukur. Orang yang bisa bersyukur itu berarti bisa mengucapkan kamsya. Orang yang bisa mengucapkan kamsya atau berterima kasih
akan mendapatkan diberkatilah engkau. Di saat kita mengharapkan hanya kepada Tuhan, Tuhan berkata, kamu anak-anakku yang sudah aku tebus, kamu hanya mengandalkan aku, kata Yesus. Maka kata Yesus, aku juga akan selalu beserta dengan jemaat ini. Puji Tuhan. Mari saya ajak semua membuka di kitab Mazmur pasal 118. Biarlah semua mulut bersyukur, berharap, dan selalu rindu akan sungainya Tuhan. Mazmur 118 ayatnya yang ke-1. Perikopnya, nyanyian puji-pujian. Berarti satu ucapan yang keluar dari hati kami yang dari paling dalam, kita berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah di dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, kita diminta untuk bersyukur. Karena bahwasanya untuk selama-lamanya kasih-Nya tidak pernah berkurang. Yang kedua, biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapa Israel? Israel adalah kita-kita ini, Israel rohani. Keturunan dari nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub. Kita orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kita mendapat meterai Israel rohani. Kalau kita mendapat meterai dari kuasa Yesus, sebagai orang pilihan Allah, yaitu umat Israel yang dipilih dan yang dipelihara, patut kita selalu apa? Bersyukur dan katakan bahwasanya kasih setiamu tidak pernah pudar. Di dalam keadaan kekurangan, Tuhan jangan pikir Tuhan meninggalkan kita. Tidak. Justru di dalam kekurangan itu Tuhan akan melihat hati kita, masihkah kita bersandar pada Tuhan. Kalau kita tetap bersandar pada Tuhan, maka kata berikut, bahwasannya kasih setianya selalu menyertai kita. Ayat yang ketiga, biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapa kaum Harun? Kaum Harun adalah kalian semua orang pilihan Allah. Dari meterai darah keselamatan dari Tuhan Yesus yang ada di dahi dan roh Tuhan Yesus ada di dalam hidupmu. Biarlah kita selalu berkata bahwasanya kasih setiamu tidak pernah berkurang. Betul Bapak Ibu. Kalau tahun 2000 kemarin kita menghadapi tahun 2020 kita menghadapi COVID, masuk tahun 21 COVID dalam keadaan yang mengganas. Kalau saya ke tempat mana-mana saya melayani, hati saya merasa kehilangan. Banyak kerabat para pelayan sudah berpulang. Kalau kita masih ada sampai hari ini, biarlah kita selalu berkata bahwasanya kasih setiamu luar biasa. Kita ada ini berarti kita masuk screening yang Tuhan izinkan kita masih ada. Di saat kita masih ada, biarlah kita selalu berkata bersyukur bahwasanya kasih setiamu tidak akan berkurang. Ayat yang keempat, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapa orang yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan adalah hidup mau berkenan seperti firman Allah. Supaya kita ini menjadikan dan mendapat persetujuan dari Tuhan. Kalian adalah jemaat yang takut akan Tuhan. Orang yang takut berarti mentaati segala perintahnya. Orang yang mentaati perintahnya, hidup kita tidak akan pernah bermasalah. Buktinya, di saat Yesus di Taman Getsemani, dia menghadapi penebusan yang harus dia lakukan kepada manusia sejagat ini. Secara manusia,
Yesus waktu itu berkata, hatiku hancur, rasanya mau mati. Waktu itu tekanan yang Bapa izinkan Yesus alami di Taman Getsemani merupakan suatu tekanan yang membuat dia depresi berat. Tetapi melalui depresi yang Bapa izinkan Yesus alami, Yesus tidak pernah mengeluh. Yesus tidak pernah menyalahkan Bapa. Kalau dia menyalahkan Bapaknya dan dia undur dari tugas penebusan itu, mungkin kita tidak ada lagi di gereja ini. Kita semua masuk ke perjanjian, yaitu kematian kekal. Tetapi puji Tuhan, Yesus adalah pribadi yang kokoh. Tuhan mau kita menjadi pribadi seperti Yesus yang sering kita nyanyikan. Aku ingin seperti Yesus. Kalau kalian semua jemaat ini seperti Yesus, semua masalah persoalan, dari ekonomi, kesehatan jasmani rohani, sampai kendilmu, gentongmu, bejanamu dijaga oleh darah Yesus. Pekerjaanmu, tokomu akan diberkati. Dan satu hal, saya ingin sampaikan satu rahasia yang besar. Biarlah kita semua yang masih bekerja dan hidup, mau buka toko, mau kerja, yang masih sekolah, sebelum kita membuka gembok toko, katakan dalam nama Yesus, aku buka tokoku. Amin. Tuhan pasti ada, karena hatimu ada dengan Tuhan. Kalau kita bahwasanya bisa bersyukur dan berkata bahwasanya engkau baik, oh kebaikan itu akan nyata Bapak Ibu. Kalau saya mengingat di waktu saya memerlukan sesuatu, sampai hari ini saya diberkati Tuhan sepeda motor itu 3 kali. Yang terakhir itu tidak saya pikir Bapak Ibu. Saya ini kan riwa-riwi Semarang Surabaya masuk tahun yang ke-23. Riwa-riwi Semarang Surabaya 23 tahun sudah. Pada suatu hari ada seorang ibu, Pak, kalau Bapak ke Surabaya jangan naik mobil kalau pas di Surabaya. Karena Bapak punya mobil gede, Panther, suaranya mesinnya keras, ganggu orang di kampung. Waduh, saya kena waktu itu. Tapi saya tidak tahu dia maksudnya ngomong apa. Mulai besok Pak, kalau Bapak tidak pelayanan di gereja, di jalan raya, jangan naik mobil, naik sepeda motor. Lah sepeda motornya siapa Bu? Puji Tuhan, dia ngomong gitu. Kaget saya, ada apa-apa? Bu, Bapak saya sediakan sepeda motor baru. Setiap Bapak di Surabaya, Bapak naik sepeda motor ini. Puji Tuhan. Saya tidak minta supaya Bapak lebih efisien mau keluar masuk kampung. Soalnya banyak jemaat yang di Surabaya yang saya layani, itu saya ada satu lorong yang hanya luasnya 0,5 meter. Pakai payung aja tidak bisa. Lah kalau saya naik mobil gimana? Lah saya naik sepeda motor saya kunci di depan kampung, saya masuk, saya melayani mereka yang dalam keadaan memerlukan Tuhan. Dalam hal yang seperti itu pun saya tidak minta, Tuhan sediakan. Saya ngomong puji Tuhan. Kalau kita bisa selalu bahwasanya berkata, bahwasanya engkau baik, akan nyata di dalam hidup seluruh jemaat ini. Karena dia memang adalah baik. Yang sering tidak setia ini kita Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan Mazmur 42. Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Apa yang harus kita lakukan? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di ayat ini mengajar kita semua, jangan sekali-kali berharap kepada manusia, tetapi belajarlah bersyukur.
dan berharap kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan, Dia adalah penolong dan Allahku yang Maha Tahu. Ditekankan sampai 2 kali. Ayat 12b, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kalau jemaat ini selalu bisa berharap dan selalu bersyukur kepada Tuhan, di saat kalian berharap, di saat kalian bersyukur memanggil nama Yesus, Yesusmu yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia menangis senang karena jemaatnya berharap hanya kepadanya. Karena jemaatnya bisa bersyukur. Bersyukur, sekali lagi saya katakan, kita bisa berterima kasih. Di saat kita berterima kasih, Tuhan akan mengendangkan tangannya. Seperti tadi, berkat-berkatnya dicurahkan. Amin. Itu. Maka saya ajak semua jemaat selalu berharap pada Tuhan. Jangan berharap pada orang tua, jangan berharap pada anak, jangan berharap kepada siapapun. Sampai hari ini saya masuk tahun yang ke-24 tahun saya full time. Tapi kalau saya melayani Tuhan sejak dari kaum pemuda-pemudi Kristus di Semarang sampai hari ini, saya tidak pernah berharap pada anak-anak saya. Tetapi yang luar biasa, Tuhan selalu sediakan. Di waktu bulan Juli kemarin, saya mau renovasi rumah. Saya tidak punya duit. Saya ngomong, Tuhan, rumah ini harus direnovasi. Habisnya sekian, Tuhan. Waktu saya naik sepeda motor sama istri saya dalam pelayanan, tahu-tahu HP istri saya bunyi. Ring, dibuka sama istri saya. Dikira berkatnya 75.000. Saya ngomong, mosok sih Tuhan berkati hambanya 75.000. Maju dikit ada Alfamart. Sama istri saya anjurkan masuk buka ATM. Ternyata nolnya bukan 3 Bapak Ibu, nolnya 6. Saya ngomong, terima kasih Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau kita berharap Bapak Ibu, tidak usah cerita. Waktu itu kalau saya cerita ambil jemaat di mana saya melayani, mungkin banyak yang transfer. Saya malu. Berarti apa yang saya katakan berharap dan bersyukur pada Tuhan tidak klop. Saya tidak berani ngomong. Saya cerita ambil Tuhan. Tuhan gerakan orang-orang yang diberkati. 75 juta. 1 juta aja nek ndak Tuhan kirim, nol tetap nol. Saya percaya, kalau saya diberkati, semua jemaat ini akan mengalami mujizat diberkati. Jangan berharap pada manusia. Biarlah hati ini selalu bersandar, berharap, naikkan syukur setinggi-tinggi langit untuk Tuhan. Di saat kamu menaikkan syukur pada Tuhan, Allahmu berkata, jemaatku di sini adalah jemaat yang taat dan setia. Orang yang setia dan taat pasti mendapat janjinya. Ayat berikutnya, ayat 4 Fatsal 42, ayatnya yang ke-6. 42 ayat 1 sampai yang ke-3, kita perhatikan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Tekanan terakhir dikatakan, kepada Allah yang hidup. Kalau hatimu seperti rusa yang selalu rindu mencari di mana ada sungai. Kalau kita merindukan Allah kita yang hidup, kita merindukan sungainya Tuhan. Sungainya Tuhan tidak pernah kering. Dari sejak dia ada sampai nanti kita dipanggil pulang, sungainya tidak pernah kering. Kepada orang yang selalu rindu mencari Tuhan,
Tuhan tidak pernah tidak menemui engkau. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan sesuatu. Saya ini kalau pulang pelayanan di Semarang maupun di Surabaya, paling cepat itu kalau malam pulang, 10:30 baru pulang di kos. Di Surabaya itu sekarang saya kos. Kalau saya pulang ke kos itu paling cepat jam 10:30 sampai jam 11. Tetapi sesuatu yang saya lihat, Tuhan itu baik. Sekalipun saya pulang tengah malam, Tuhan selalu menyertai dan melindungi. Dan sampai di kos saya baru mandi, selesai jam 11:30, jam 12 baru tidur. Tapi setiap pagi, setiap malam, Tuhan bangunkan saya itu kira-kira sekitar jam 1, setengah 2 sampai jam 2. Kalau dia ngomong bangun hambaku, saya bangun, dia cuma perintahkan saya duduk, baca firman dan berdoa. Tetapi satu hal yang saya rasakan dan saya buktikan, di saat saya duduk dia membaca firman, dia mulai berbicara. Setelah saya ngantuk dia ngomong tidur. Saya tidur, besoknya saya buka firman itu. Setiap saya buka firman itu adalah bahan untuk disampaikan pada jemaatnya. Kalau kalian semua di saat dibangunkan Tuhan, jangan ngomong, ya Tuhan aku masih ngantuk. Let kalian ngomong gitu, Tuhan pun tidak waktu memberkati, kamu minta, ngosek ya aku sih repot. Wah rugi Bapak Ibu, betul rugi. Saya buktikan sendiri, sampai hari ini, saya tidak pernah meminta pada anak-anak saya. Sekalipun anak-anak saya berhasil, dia buka apotek, buka lagi, saya tidak pernah minta. Tapi Tuhan itu, karena saya taat akan panggilannya jam 2, jam 1, jam setengah 2, dia berkati dengan tepat pada waktunya. Maka kalau Tuhan panggil, jangan seperti yang tadi saya kata, ya Tuhan aku masih ngantuk. Waduh, itu merugikan kita sendiri. Padahal Tuhan tahu ngantukmu sampai di mana, kemampuanmu sampai di mana. Tuhan tidak akan memperpanjang waktu. Begitu ngantuk dia ngomong tidur hambaku. Di saat tidur saya pun diberi firman. Oh Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Di saat tidur dia berbicara. Seperti hal sesuatu yang direkam di otak ini. Besok paginya saya diingatkan, saya buka, oh ayat-ayat yang memberi kehidupan. Itu Tuhan kita. Jadi saya ajak semua jemaat, taati panggilannya sewaktu-waktu. Kalau dia memanggil, berarti dia sudah menyediakan pundi-pundi. Amin. Kalau pundi-pundi itu disediakan, kalian bangun meresponi panggilannya. Besoknya dari atas mimbar ini saya katakan, kalian akan diberkati luar biasa. Betul Bapak Ibu. Saya ini membuktikan, maka saya saksikan. Sampai hari ini saya hanya melihat kemuliaan demi kemuliaan. Oh dia luar biasa. Mari kita lanjutkan. Yohanes pasal 1. Mari kita buka Yohanes pasal 1. Bagi yang selalu bersyukur, berharap dan rindu sungainya, maka terangnya, kuasanya, berkatnya akan selalu nyata kepada anak-anaknya. Mari kita buka Yohanes pasal 1, mungkin semua sudah hafal. Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Oh, berarti Tuhan kita ini luar biasa. Dia sebagai firman, tetapi dia juga terang yang memberikan kehidupan di dalam roh jiwa kita. Supaya apa? Supaya jemaat ini tidak diizinkan Tuhan
berjalan di dalam kegelapan. Tuhan mau jemaat ini selalu menikmati kuasa dari terangnya. Supaya apa? Supaya kegelapan dunia ini tidak berkuasa atas hidupmu. Puji Tuhan. Jadi dimulai hari ini Tuhan mengajak kita, jangan mendengar kata manusia. Banyak manusia pengamat ekonomi berkata, tahun 2025 adalah penuh misteri. Tahun 2025 penuh tanda tanya. Tidak, patahkan dalam nama Yesus. Tahun 2025 adalah terang kehidupan dari Allah yang akan menguasai kehidupanmu, yang akan menguasai pekerjaanmu, yang akan menguasai keuanganmu, yang akan menguasai tokomu, yang akan menguasai anak-anakmu, dan menguasai seluruh keluargamu. Sampai kesehatan jasmani pun. Seperti saya hari ini 75, saya masih berteriak-teriak dengan lantang. Karena karena Tuhan. Kalau kita ini ngelokro itu apa ya? Putus asa. Orang putus asa itu menghancurkan roh jiwanya. Saya tidak mau. Sampai hari ini saya selalu menjaga makan dan saya jarang minum es. Di siang hari panas pun pulang sampai rumah saya minumnya air termos. Karena saya pernah mendengar dokter, orang yang minum air es itu proses ginjal kita itu akan menyesuaikan suhu tubuh kita. Dia akan bekerja keras untuk menyesuaikan panas dari es yang dingin. Tetapi kalau kita selalu minum air hangat, ginjal itu langsung oke. Kalau ginjal kita sehat, filter dari racun kita tersaring, tubuh kita sehat. Seperti hari ini, saya usia 75, saya kalau melayani Tuhan ke Surabaya, 12 hari kilometer saya menunjukkan 875 kilo. Saya masih eksis melayani Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu, saya beritahu ya, kalau kita ini sebagai anak Tuhan tidak bisa menyaksikan firman Tuhan bahwa kalian diberkati. Diberkati itu bukan karena duit toh. Diberkati juga kesehatan. Kalau kita tidak sehat, saya tidak bisa teriak-teriak di sini. Amin. Kalau jemaat tidak sehat, kalian mau buka tuh, waduh awakku masuk angin, rugi. Betul ya? Yang masih muda juga harus ngomong, aku cinta Tuhan dan aku mengikuti firman Tuhan. Pegang firman Tuhan Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5 ini. Terangmu menerangi hidupku, terangmu menjadi kekuatan di dalam hidupku, sehingga sesuatu yang jahat, sehingga sesuatu yang gelap akan dikalahkan oleh kuasa terang firman Allah. Amin. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita menjadi Kristus yang menjadi saksi Bapa. Karena dunia yang gelap ini membutuhkan kalian semua. Di saat kalian kuat, di saat kalian sehat, secara rohani, secara jasmani, kalian bisa menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun. Soal diterima pun tidak, itu urusannya dia. Saya ini sering bertemu dengan para lintas agama. Ada seorang Pak Kiai. Ini Pak Kiai ini mempunyai otoritas tinggi di kelompoknya. Tapi aneh, dia punya otoritas tinggi di kelompoknya. Tetapi saat dia mau menjalankan tugas, dia telepon saya. Pak Hadi di mana? Saya persis ada di Semarang. Pak, bisa ketemu saya. Lah untuk apa? Aku minta didoakan. Kaget saya. Loh Bapak ini Pak Kiai kelas atas loh. Loh memangnya kenapa Pak kok harus saya yang mendoakan? Karena saya tahu hamba Tuhan, anak Tuhan itu nek berdoa dahsyat. Oh betul. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Itu Pak Kiai itu punya tugas berat. Saya tidak perlu cerita. Tapi aneh.
Di saat dia mau menjalankan tugas, dia minta saya berdoa dan menumpangi tangan. 3 kali dia mendengar saya menyampaikan firman. Dia ngomong apa? Firman Yesus Kristus itu memang hidup, lain dengan yang saya sampaikan. Kaget saya. Lah saya ngomong, loh nek Bapak begitu, kenapa Bapak tetap di situ? Lah nek saya nyoplok kopiah ini, dia ngomong gitu, saya akan dibantai oleh kelompoknya. Saya ngomong, enggak apa-apa Pak, Bapak tetap di situ. Lah terus enaknya piye? Pokoknya setiap Bapak doa ditutup dalam nama Yesus Kristus. Dia mengatakan, amin, puji Tuhan. Berarti doa orang Kristen itu sangat dikagumi. Tapi mereka itu malu. Tapi puji Tuhan, berarti Allah kita dahsyat. Kalau Allah kita dahsyat, kenapa banyak anak Tuhan tidak percaya? Saya kadang-kadang bertanya, kenapa ya Tuhan, yang lain diberkati, yang ini kok seperti ini terus? Lah saya ingin saksikan, tadi sudah saya saksikan. Pada bulan Oktober tanggal 17-23 kemarin, saya ini diminta melayani suatu pabrik produksi furniture yang ekspor ke Afrika, Jepang, dan lain berbagai negara. Di waktu saya diminta, Pak, judulnya apa? Judulnya aku bersyukur. Loh, judulnya bersyukur, ya bersyukur. Tapi kenapa? Ya aku bersyukur. Saya datang, saya menyampaikan firman mengenai follow up kehidupan di dalam Kristus. Setelah saya menyampaikan firman, saya break makan bersama. Dia menyaksikan satu kemuliaan Tuhan. Memang keluarga ini keluarga yang takut akan Tuhan. Sejak awal dia membuka pabrik itu baru mau berjalan pertama, belum ada pendukung doa. Suami istri bergandeng tangan dengan kedua anaknya, minta Tuhan berkati pabrik ini. Akhirnya karena tekun sekian tahun, Tuhan mulai buka jalan. Ekspornya sampai ke berbagai negara. Dan waktu itu dia memberikan kesaksian pada saya. Kenapa Pak Yosua saya panggil? Saya ingin menyampaikan sesuatu seperti yang firman Tuhan Bapak tadi sampaikan. Waktu itu bulan Oktober saya datang melayani. Dia ngomong bulan Juli itu order saya tahun 2024 kemarin sudah masuk sampai bulan Desember. Juli sampai Desember order masuk. Dia harus memenuhi semua pesanan itu. Pak, dukung doa ya, supaya pesanan ini terpenuhi. Lah kemarin, waktu tanggal 31 Desember, jam 7 malam saya dipanggil kembali untuk melayani mereka. DN ngomong apa? Pak, saya ingin Bapak memberi tema Immanuel. Kenapa? Karena Tuhan menyertai pekerjaan saya. Dengan sukses Desember semua pesanan terpenuhi. Dan saat ini Pak, kaget saya. Dia mau ngomong apa? Dia mengatakan sesuatu yang tidak terpikir oleh kita manusia. Di dalam ekonomi yang sulit seperti ini, Tuhan izinkan dia membangun 2 pabrik lagi. Di saat sulit Tuhan berikan dia budget untuk membangun 2 pabrik lagi. Doakan ya Pak, pabrik ini sudah mulai produksi supaya lancar seperti yang, tapi bidangnya lain. Saya ngomong, saya berpikir, loh kok ada orang yang tidak diberkati, tetapi kok ini kenapa luar biasa? Rahasianya hanya satu, sampai di mana hati kita berdaulat dengan Tuhan. Sampai di mana jemaat ini berdaulat hatinya dengan Tuhan. Sampai di mana kalian berharap hanya kepada Tuhan. Sampai di mana, sampai kapan, setinggi berapa banyak kalian bersyukur pada Tuhan. Hanya itu rahasianya Bapak Ibu. Saya bertanya dalam hati, di dalam keadaan sulit, banyak pabrik-pabrik kolab, tapi dia membangun 2 pabrik baru
Tidak main-main Bapak Ibu. Itu modalnya termasuk sekian ratus M. Tapi Tuhan sediakan. Hanya satu modalnya, rahasianya, bersyukur. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada orang yang berkenan. Carilah perkenanan Tuhan. Kalau jemaat ini mendapat perkenanan dari Tuhan, yang sudah berkenan semakin mencari perkenanan lebih lagi. Bukan kita ini semata-mata terus gila hormat atau gila kekayaan, enggak. Tetapi Tuhan mau anaknya, orang pilihan yang telah dipilih, menyaksikan justru di dalam sulit anak Tuhan Yesus tetap eksis dan diberkati, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Apa sih yang harus kita kerjakan? Hanya menyaksikan, memuliakan nama Tuhan. Karena Dia yang begitu luar biasa, kenapa kita tidak lebih lagi setia pada Tuhan? Kalau kita lebih setia pada Tuhan, oh luar biasa Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan. Kita lihat Kejadian 41. Kalian tidak hanya akan diberkati tok, tetapi Tuhan akan mengangkat dan memulihkan kalian lebih lagi. Mau kan? Mari kita lihat Kejadian pasal 41. Bahkan di tahun 2025 Tuhan akan mengangkat kita semakin luar biasa kalau kita semakin berkenan. Mari kita lihat, buktikan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kejadian pasal 41 ayat yang ke-37 dan 38. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ayat 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh roh Allah? Sekarang kembali ke kita masing-masing. Bagaimana supaya kalian semua dipenuhi dengan roh Allah? Kalau kalian dipenuhi dengan roh Allah maksimal, segala sesuatu ke depan sebelum kejadian. Saya sering diberitahu, jangan melangkah ke sana. Saya melihat kejadian. Tetapi kalau kita menuruti, tidak melangkah ke sana. Seperti Yusuf. Waktu itu dia menjadi budak di Mesir. Menjadi orang yang hina. Budak itu orang hina. Tidak punya kuasa dan otoritas apapun. Tetapi orang yang hina di hadapan Allah yang taat dan berkenan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Sampai Raja Firaun berkata, seorang yang penuh dengan roh Allah. Kenapa? Karena waktu Yusuf dijual oleh saudaranya, dia tidak menyalahkan saudaranya. Waktu dia menjadi budak dan masuk penjara, dia tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan demi kemuliaan Bapa. Di saat dalam keadaan sulit, hatinya tetap berdaulat dengan Tuhan. Maka Tuhan angkat. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Amin. Yusuf diangkat. Sampai Firaun berkata, tidak mungkin ada di Mesir orang seperti Yusuf yang penuh roh Allah. Sekalipun dia budak, tetapi bagi Tuhan orang yang cinta dia bukan budak, tetapi pangeran. Akhirnya ayat 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta ini kelebihanku daripadamu. Bayangkan, budak diangkat melalui pribadi Firaun yang dipakai oleh Tuhan untuk mengangkat
Yusuf. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan ngomong kalian saat ini keadaanku seperti ini. Tidak. Sekali lagi saya katakan, semua kembali ke kita. Sampai di mana jam doa kita. Sampai di mana hati kita berdaulat dengan Tuhan. Kalau hatimu selalu berdaulat dengan Tuhan. Seperti siang ini saya melihat. Tadi pagi penuh. Siang ini penuh. Saya angkat topi, Tuhan berkati gereja ini lebih lagi. Karena dukungan doa kalian, gereja ini nanti akan bertambah ruang sebelah. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Kembali ke kita masing-masing. Dapatkah kita bekerja sama dengan Roh Allah? Supaya perkenanan dari Allah semakin dalam di dalam hidup kita. Kalau perkenanan itu lebih seperti lemak yang berdaulat dengan roh jiwamu, maka gereja ini akan diberkati luar biasa. Kalau gereja ini diberkati luar biasa, seluruh jemaat ikut diangkat oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Kepada setiap pribadi yang cinta Tuhan. Seperti Yesus yang cinta kepada Bapaknya. Sekalipun Yesus sudah ada di liang lahat, iblis sudah bersorak senang bahwa dia sudah menang. Iblis tidak tahu bahwa Yesus mendapat perkenanan dari Bapa. Sekalipun dia di liang lahat, karena dia mendapat perkenanan dari Bapa, Bapaknya hanya mengucapkan kata, bangkit anakku, amin. Bangkit jemaatku ini, amin. Kembali, yang penting, kembali ke kita masing-masing. Carilah perkenanan kepada Tuhan. Semakin lebih lagi. Perkenanan itu akan memulihkan keadaanmu. Perkenanan itu akan memberkati tokomu. Perkenanan itu akan memberkati sampai anak cucumu. Kenapa saya katakan sampai anak cucu? Tuhan berjanji memberkati Abraham, tidak Abraham pribadi. Betul ya? Tuhan memberkati Abraham sampai anak cucunya. Tuhan berkata apa? Karena engkau benar dan berkenan kepadaku, karena engkau Abraham, maka seluruh manusia di jagat raya dapat berkat. Berarti semua keturunan dari Abraham, nenek moyangnya yang luar biasa, sampai anak cucu kita nanti diberkati. Karena Tuhan tidak mau hanya orang tuanya diberkati, setelah itu anaknya hidup kekurangan. Tidak. Bapak juga demikian. Bapak mau memuliakan anaknya Yesus, maka Yesus diberkati. Maka anak-anaknya dan jemaat ini akan diberkati. Kembali ke kita masing-masing. Tetapi puji Tuhan, tadi saya waktu ngomong-ngomong sama beliau, Pak Kris, Pak, bagaimana pertumbuhan di gereja? Ya Pak Adi, semua karena jemaat juga. Yang penting jemaat itu ada, tetap bergandeng tangan, saling mendukung doa. Amin. Kalau jemaat bergandeng tangan, mendukung doa, gereja ini akan semakin dahsyat. Kalau gereja ini semakin dahsyat, nama Tuhan dimuliakan. Kalau nama Tuhan dimuliakan, anaknya dimuliakan. Kalau anaknya dimuliakan, berarti kalian semua diberkati. Setelah kita diberkati, jangan lupa, sebagai penutup firman Tuhan, siang hari ini saya akan mengajak kalian semua membuka rahasia apa yang harus kita persembahkan untuk Tuhan. Mari kita buka di Roma pasal 12. Roma pasal 12. Ini yang harus kita lakukan untuk Tuhan, Bapak Ibu. Sebagai penutup firman Tuhan ada 2 ayat. Ini rahasia keberhasilan kita sebagai orang yang akan semakin diperkenan dan diberkati. Roma 12 ayat yang ke-1.
Kita baca bersama-sama supaya selalu ingat. 3, 2, 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Pasal 11 ayat 36. 3, 2, 1. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu harus kita persembahkan untuk Tuhan. Namanya pribadi yang bisa berterima kasih. Saya dari kecil, dari orang tua saya, orang Chinese itu selalu mengajar apa? Berterima kasihlah atau kamsia. Orang kalau tidak bisa berterima kasih itu namanya orang bebal. Tetapi jemaat ini adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Setelah kalian diberkati, setelah kalian mendapat semuanya, dan lebih dari yang lebih, harus kita lakukan 2 ayat ini. Supaya apa? Supaya Tuhan semakin memperkenan kalian. Kalau Tuhan semakin memperkenan kalian, kalian akan diangkat tinggi. Seperti Bapak tadi 1 pabrik menjadi 3 pabrik. Dari 1 menjadi 3. Dari 3 mungkin tahun depan dia akan menjadi 4. Demikian juga jemaat dan gereja ini akan diberkati. Amin. Mari kita nyanyikan Engkau ada. Kata-kata nyanyian ini sangat menginspirasi saya untuk memacu saya semakin dalam di dalam Tuhan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan iman percaya kalau Dia ada di dalam kita, maka semuanya akan semakin luar biasa. Amin. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman, Bapak Ibu. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Dari awal Engkau ada bersamaku, amin, di setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
Terima kasih Tuhan. Kami akan menjadikan Engkau pusat untuk kami bersyukur dan berharap hanya kepadamu. Karena kami sadar di saat Engkau ada bersama kami, di saat Engkau setiap ada di dalam musim nafas hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan jemaat ini sendiri. Kekuatan di dalam jiwaku adalah kuasa urapan dan namamu Yesus. Tak pernah aku meragukan kedahsyatanmu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Bersamaku Bapak, aku baru bisa melewati kehidupan yang penuh tantangan dan masalah. Tetapi karena Engkau bersama kami dan kami mendapat perkenanan darimu Tuhan, hatiku menjadi kuat. Hatiku akan selalu berharap, bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu tidak pernah pudar. Terima kasih. Berkati seluruh jemaatmu ini Tuhan. Seluruh jemaat pagi, sore, maupun yang tidak sempat hadir hari ini. Dan semua pelayan-pelayanmu dan hamba-hambamu, Engkau berkati mereka semua. Berkati gerejamu Allah baik di tempat ini. Berkati penduduk sekitar ini Tuhan, supaya nama Tuhan disaksikan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu limpah kepada orang-orang yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ajari kami semua ya Roh Kudus untuk makin setia. Hari semakin gelap, waktumu sudah semakin dekat. Ajari kami untuk semakin maju di dalam hadirat-Mu, semakin masuk di dalam hadirat-Mu. Karena perkenanan yang dari Engkau akan memerdekakan, akan memberkati dan menyehatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Sekalipun banyak ketidaksempurnaan, hamba mohon Roh Kudus, Engkau yang akan menyempurnakan. Tanamkan firman-Mu di dalam roh jiwa hati jemaat-Mu semua. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Yang percaya diberkati katakan, beri kemuliaan yang meriah untuk Tuhan. Tuhan memberkati. Tetap bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah malam pada siang hari ini. Semua saudara diberkati Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Di hadapan-Mu kami mengucapkan syukur kepadamu. Kami terima kebenaran firman-Mu siang hari ini untuk menjadi pegangan, pedoman dalam kehidupan kami, sehingga dalam setiap kami melangkah kepadamu, Tuhan berjalan, Tuhan Engkaulah Tuhan yang menolong kami. Engkaulah Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melakukan firman-Mu. Tuhan, kami tahu bersama-Mu Tuhan kami mampu Tuhan. Kami sanggup asal Tuhan Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Hadiwijaya. Tuhan memberkati sekalipun dalam usia senja. Tuhan, kami percaya tetap ada buah-buah yang dihasilkan. Ada firman Allah yang senantiasa disampaikan, pesan-pesan untuk setiap umat-Mu. Orang-orang yang berharap kepadamu Tuhan dipulihkan, diberkati. Bersama-sama Tuhan memberkati dengan istri, memberkati Tuhan dengan semua anak, menantu, cucu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh-sungguh melihat Tuhan Allah kami yang sangat baik dalam hidup kami. Kalau tahun lalu
Mungkin kami mengalami ada hal yang kurang baik yang terjadi dalam hidup kami. Namun kami tidak akan pernah putus asa. Kami tetap berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan siang hari ini. Tuhan, di hadapanmu kami mengangkat kedua tangan kami. Turunkan berkat dalam kehidupan kami. Bukankah Allah kami yang kami sembah? Biarlah Tuhan menolong kami. Kiranya berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai dalam kehidupan kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, rumah tangga keluarga kami. Kami boleh melihat Tuhan memberkati kami. Terimalah berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih pelayanan Bapak Pendeta Yosua Hadi. Terima kasih Om Tante memberkati.